Tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu sepertiga malam, langit dalam keadaan cerah bagaikan siang tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Sayyidina Abdul Muthalib sedang bermunajat di sekeliling Ka'bah, sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada yang menemaninya. Lalu tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat anggun, cantik dan jelita. Wanita pertama datang lalu berkata, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Rasulullah SAW. Kenalilah aku, bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datang wanita kedua lalu berkata, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Lalu datang lagi wanita ketiga dan berkata, "Aku adalah Asiyah binti Muzahim, yang diperintahkan Allah juga untuk menemanimu." Begitu pula wanita keempat menghampiri lalu berkata, "Aku adalah Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Rasulullah SAW." Lalu detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah dan berkilau cahayanya. Lalu detik berikutnya Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk mengomandokan agar seluruh bidadari surga berdandan cantik dan rapi, memakai sutra dan memakai segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas dan intan permata yang bergemelapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbaknya di segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul dan berbaris dengan rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan serukanlah mereka semua untuk menyambut kedatangan kekasihku Rasulullah SAW." Lalu Allah berkata lagi, "Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi. Ketahuilah, kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman." Dan kemudian turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula seluruh makhluk berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau. Cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Lalu tak lama kemudian terlihatlah jari jemari Rasulullah bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila." Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh sholawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Maka beruntunglah orang-orang yang dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat dan semulia-mulianya umat adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya untuk bersolawat kepada Rasulullah dan senantiasa